selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sejenak. Satu teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan kami boleh dikumpulkan kembali di dalam satu persekutuan teruna pada minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, sharingkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang bersuara di dalam hati dan telinga kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kami undang kita semua untuk berdiri dan kita akan membuka dari Ester 9 ayat 20 sampai dengan 25. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang-orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seluruh semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kali ini kita diajak untuk mengingat kembali peristiwa dari seorang tokoh Ester. Kemudian di dalam pembacaan ini ada juga kita mendengar seorang tokoh lagi, yaitu Mordekai. Ester dan Mordekai ini di dalam pembacaan tadi
menetapkan hari raya Purim bukan tanpa maksud dan tujuan. Perayaan itu dibuat untuk merayakan perbuatan Allah yang membebaskan umatnya dari rencana jahat Haman. Jika Haman memakai pur atau semacam undi untuk menentukan hari pembantaian orang Yahudi, maka pesta perayaan itu disebut Hari Raya Purim. Untuk mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya tidak bergantung pada sebuah undian, melainkan hanya pada kasih Allah saja. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas kita sebagai teruna tentunya menjadi seperti Mordekai dan Ester yang memiliki sikap hidup benar di hadapan Tuhan, tetap setia atas tanggung jawab dan panggilannya kepada Allah, dan senantiasa berkomitmen teguh memperjuangkan keadilan bagi bangsanya. Mereka rela berkorban untuk membebaskan umatnya dari kecaman jahat si Haman. Nah, perjuangan Mordekai dan Ester demi bangsa Israel berangkat dari rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, kebanggaan atas bangsanya sendiri, dan keprihatinan sungguh-sungguh. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita teruna layan juga perlu memupuk rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa kebanggaan terhadap jati diri kita. Namun hendaknya nasionalisme itu tidak hanya menjadi kebanggaan individual, melainkan dasar kita berjuang demi tegaknya keadilan. Dinyatakan kebenaran yang berujung pada kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Bukan kesejahteraan pribadi, tapi kesejahteraan semuanya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan pada perikop bacaan pagi hari ini, yaitu dalam perjalanan hidup setiap manusia, termasuk kita teruna, pasti pernah mengalami sesuatu peristiwa atau kejadian yang tidak menyenangkan. Bukankah begitu adik-adik? Adik-adik bisa sebutkan ya peristiwa apa saja yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan adik-adik dari kecil sampai dengan sekarang saat adik-adik berusia teruna. Mungkin di sekolah pernah dibully, mungkin pernah tidak merasakan uang jajan secara berlebihan, akibatnya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, atau dikucilkan sama teman-teman, dimusuhi sama teman-teman, atau nilai ujian turun. Ya. Nah, beberapa peristiwa itu mungkin berdampak traumatik yang ingin segera kita lupakan. Kita nggak mau ingat-ingat lagi peristiwa itu. Dan pastinya tidak ingin peristiwa itu terulang kembali. Nah, jika kita renungkan di balik pengalaman traumatik itu, peristiwa masa lalu itu yang tidak menyenangkan itu, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan memberi hikmat, keamanan, dan rangkulan kasih-Nya. Seperti perjuangan Mordekai dan Ester, kita juga diberi hikmat oleh Allah untuk melalui peristiwa yang tidak menyenangkan menurut kita. Nah, Tuhan selalu hadir memberi topangan dan perlindungan serta menghapuskan air mata kesedihan, takut, kekhawatiran kita melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita, melalui orang tua, kakak, adik, teman-teman kita. Nah, sebagai teruna-teruna saat ini, kita pun bisa dipakai Tuhan seperti Ester dan Mordekai, yaitu untuk membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Asalkan kita mau berkomitmen dan berkorban. Nah, perayaan Hari Raya Purim menunjukkan pada akhirnya yang terpenting bukanlah soal penderitaan, peristiwa masa lalu, histori, sejarah, tetapi melainkan kasih dan karya Allah, yaitu His story yang perlu
untuk diberitakan melalui penderitaan yang kita alami. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap semangat menggapai cita-cita yang kalian inginkan, dan tentunya sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah, dan kita sebagai bangsa, penerus bangsa, kita harus boleh mewujudkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita, mulai dari lingkungan keluarga, gereja, teman-teman, lingkungan sekitar kita. Marilah kita menjadi pembawa damai sejahtera. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 50, bait 1 dan 2, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang tadi sudah kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan. Tuhan, kami rindu agar Tuhan mengajari kami untuk kami lebih mengerti dan melakukan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur untuk kami yang di kelas 9 yang sudah melakukan ujian kelulusan, ujian sekolah. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami sudah melakukan dan berusaha yang terbaik, dan kami yakin Tuhan akan campur tangan dalam hasil ujian kami, karena kami menyerahkan semua hasil ujian kami, hasil belajar kami selama di sekolah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami yang akan atau sedang melakukan ujian kenaikan sekolah. Tuhan yang ikut campur tangan dalam belajar kami, Tuhan yang memberikan kami fokus dan giat belajar, dan Tuhan yang menyertai kami ketika kami mengerjakan ujian tersebut dengan kami agar kami dapat mengerjakannya dengan teliti dan lebih fokus dan tekun. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan yang memberikan kami selalu kesehatan dalam segala kegiatan yang kami kerjakan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk masa-masa COVID yang sudah semakin melandai, sudah semakin mereda. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk para pemerintah, terima kasih untuk tenaga medis, terima kasih untuk segala pihak yang sudah berusaha untuk mengembalikan keadaan kami menjadi normal lagi. Terima kasih untuk vaksin yang boleh kami terima. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap lebih menjaga kesehatan kami. Juga Tuhan, kami memohon agar Tuhan tetap menjauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya Tuhan penyakit hepatitis akut yang sedang naik kasusnya. Tuhan,
kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan yang memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati segala pekerjaan dan pelayanan mereka, agar mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan IHMPT di bulan Juni ini. Tuhan, kami menyerahkan semua rencana-rencana, khususnya Tuhan untuk ibadah yang direncanakan tatap muka di gedung gereja Tiban 5. Kami memohon Tuhan agar kami bisa melakukannya, karena kami sudah sangat rindu Tuhan untuk beribadah bersama teman-teman, bersama kakak layan, rindu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami dan segala programnya. Kami berdoa untuk presbiter, kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk koster, komuger, bahkan jemaat, multimedia, sound system. Tuhan, kami berdoa untuk semuanya agar Tuhan tetap memberikan kami hati yang lebih taat dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan presiden serta jajarannya. Kami menyerahkan pemerintah kami dari yang teratas hingga yang di daerah. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyertai mereka agar mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami atau bahkan kami yang akan berulang tahun atau bahkan berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan yang menyertai, dan terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan, ajar kami untuk lebih bersikap lebih dewasa lagi, dan kami semakin taat dan dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk khususnya tanggal 4 Juni ini, gereja kami, GPIB Zebulon, akan berulang tahun yang ke-44. Kami menyerahkan gereja kami ini, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dan agar segala kegiatan atau bahkan program atau bahkan majelis dan pendeta kami serahkan semua kepada Tuhan, agar kami semua dapat terus bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Masih banyak yang ingin kami minta pada Tuhan, tapi Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan dan yang kami perlu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 23, bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Sehari
Mari kita satukan hati untuk berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih buat persekutuan hari ini. Kumpulkan kami kembali di minggu depan ya Tuhan, untuk kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam persekutuan teruna bersama dengan teman-teman kami. Kami akan kembali dari tempat kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami di seminggu ke depan. Biarlah penyertaan dan kasih setia Tuhan selalu menopang dan menyertai kami. Kami mau terima berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.